Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Nah, wow, hari ini kita sudah masuk awal minggu keempat. Semoga teman-teman ngerti bahwa di minggu keempat ini kita punya waktu 1 minggu full untuk menjadi CP dan gempur 3 leg CP. Ini semuanya supaya teman-teman bisa kena free trip, ya, memenuhi syarat omset free trip paling tidak separuh dari free trip yang harus totalnya di bulan Agustus nanti 26.000, itu bisa Anda penuhi separuhnya dulu, ya. Nah, oke. Semoga topik pada pagi hari ini nyambung sama target kita, ya. Dari buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Oke, ngomong-ngomong teman-teman, kalau kita bedah buku itu paling tidak kita memperbaiki diri kita sendiri. Sama seperti orang live stream. Orang yang live stream itu motivasinya tetap terjaga, gitu. Walaupun akan ada efek yang lain. Efek yang lain apa? Efek yang lain adalah ada undangannya atau ada timnya yang juga kemudian terinspirasi dan muncul rasa kepercayaan bahwa orang ini adalah orang yang tepat untuk jadi upline-ku, karena muncul gitu ya. Baik, nah topiknya adalah menjelaskan harapan. Jadi ini kaitannya adalah paradigma kesaling tergantungan dalam kesuksesan. Dalam dunia orang yang sukses itu tahap awal adalah ketergantungan. Seperti anak tergantung sama orang tua sekali dalam hal yang bahkan simple, seperti misalnya makan, mandi, itu pun masih harus disuapin atau dimandiin. Namun kalau dia menggunakan waktu ketergantungan itu untuk belajar, maka dia akan mandiri. Dia bisa melakukan sendiri apa yang selama ini dia tergantung. Dia bisa makan sendiri, dia bisa mandi sendiri. Nah, namun yang namanya sukses itu adalah kesaling tergantungan. Level di atas kemandirian. Dan ini baru bisa terjadi jika orang ini mandiri. Karena orang yang mandiri itu bisa saling tergantung atau saling bekerja sama. Ya, jika kerjasama dilakukan oleh orang yang satu mandiri, yang lain tidak mandiri, itu namanya bukan kerjasama, tapi tergantung. Yang tidak mandiri tergantung sama yang sudah mandiri, kan begitu ya. Oke, menjelaskan harapan. Bayangkan kesulitan yang mungkin Anda temui jika Anda dan bos Anda mempunyai asumsi yang berbeda sehubungan dengan peran siapakah untuk menyusun uraian pekerjaan Anda. Kapan saya akan memperoleh uraian pekerjaan saya? Anda mungkin bertanya. Saya sudah lama menunggu Anda membawa uraian pekerjaan Anda kepada saya supaya kita dapat membicarakannya. Bos Anda mungkin menjawab. Nah, si karyawan bertanya, kapan nih saya dapat uraian tentang pekerjaan saya, harus ngapain aja gitu ya. Lah bosnya gantian balik tanya, lah aku tuh nungguin kamu bahwa uraian pekerjaan yang harus kamu lakukan. Ini saling menunggu nih. Nah, saya kira mendefinisikan pekerjaan adalah peran Anda. Si karyawan balik jawab, loh, bukannya itu tugas Anda sebagai bos saya untuk ngasih definisi pekerjaan saya itu harus ngapain aja. Si bosnya jawab nih, itu bukan peran saya sama sekali. Tidakkah Anda ingat, sejak awal saya katakan bahwa bagaimana Anda bekerja pada pekerjaan tersebut terutama tergantung pada Anda. Bos yang ganti jawab, ya bukan dong, itu bukan tugas saya. Dari awal kan saya udah ngasih tahu, kamu ini kalau mau kerja sama saya, lu mau di bagian itu tuh, lu mau ngerjain apa aja. Nah, nih, saling lempar nih. Saya kira maksud Anda kualitas pekerjaan saya tergantung pada saya. Tapi saya bahkan tidak tahu apa pekerjaan saya sebenarnya. Si karyawan bilang, lah iya betul. Tapi yang saya pikir
yang Anda harapkan kan kualitas dari pekerjaan saya ngerjainnya bener apa salah. Tapi masalah apa yang saya kerjain, bukannya itu tugas Anda, itu karyawan gantian balas lagi kayak gitu. Harapan yang tidak jelas pada sasaran juga merusak komunikasi dan kepercayaan. Jadi ini keduanya punya harapan. Karyawan punya harapan, dia bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Bos punya harapan, karyawannya mengerjakan pekerjaan dengan baik. Tetapi nggak jelas nih, si bosnya nih nggak tahu yang dimaksud pekerjaan yang baik itu apa. Dia berharap si karyawan itu yang mendefinisikannya. Begitu pula dengan si karyawan. Karyawan juga bingung. Walaupun dia tahu, aku pokoknya mau kerja dengan baik. Tapi apa sih yang namanya kerja yang baik itu? Dan dia berpikir bosnya yang bakal ngasih tahu dia kerjanya itu apa aja. Ini namanya harapan yang tidak jelas pada sasaran. Ya, jadi rusak komunikasinya. Saya mengerjakan secara persis apa yang Anda minta untuk saya kerjakan dan inilah laporannya. Saya tidak meminta laporan. Tujuannya adalah memecahkan masalah, bukan menganalisanya dan melaporkannya. Bla 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 bla. Ya, itu dia. Penyebab hampir semua kesulitan dalam hubungan berakar dalam harapan yang bertentangan atau mendua arti sekitar peran dan sasaran. Entah kita berurusan dengan pertanyaan siapa yang melakukan apa dalam pekerjaan, bagaimana Anda berkomunikasi dengan putri Anda ketika Anda menyuruhnya membereskan kamarnya, atau siapa yang memberi makan ikan dan membuang sampah keluar, kita dapat merasa pasti bahwa harapan yang tidak jelas akan menyebabkan kesalahpahaman, kekecewaan, dan penarikan kepercayaan. Banyak harapan yang implisit. Harapan tersebut tidak dinyatakan atau diumumkan secara eksplisit. Harapannya dipendem doang gitu, nggak diomongin. Lu tuh maunya apa? Terus yang gua kerjain apa? Itu diem aja gitu. Cuman mikir sambil berpikir harusnya kamu udah tahu. Ya nggak kayak gitu. Ya, emang kita dukun. Ya, itu sering terjadi di dalam hubungan keluarga yang ngerembet di dalam hubungan tim bisnis. Sering terjadi. Si Aplen berpikir bahwa downline-nya harusnya sudah tahu, tapi nggak ngomongin. Nah, si downline ngelakuin hal yang keliru. Artinya, menurut dia benar, tapi tidak sesuai dengan harapan upline. Terus upline-nya nyalahin. Begitu pula si downline. Si downline punya harapan si upline bantu dia seperti ini, tapi nggak ngomongin. Ya, pokoknya pengennya kayak gitu. Nah, ketika si upline ngerjainnya salah di mata downline komplain. Semuanya itu terjadi kenapa? Karena tidak ada yang mau eksplisit, tidak ada yang mau menjelaskan. Semuanya cuman batin aja gitu. Lah, kita kan bukan dukun, teman-teman ya. Begitu pula ketika misalnya juga ada nih rekan-rekan para TKW. Anda TikTokan, Anda TikTok kalau promosi produk bagus, TikTok kalau promosi bisnis bagus. Tapi ini TikTok hanya untuk buang sampah aja, nangis-nangis, ya, lagu sendu dan sebagainya, habis ditinggal Pak Ijo. Nah, tanpa Anda sadar, atau bukan tanpa Anda sadar ya, yang tidak Anda bayangkan bahwa dunia melihatnya. Bukan cuma Pak Ijo, walaupun Anda pengennya cuma Pak Ijo yang lihat, itu buat Pak Ijo, pesan buat Pak Ijo gitu ya, pesan terbuka. Tetapi bukankah anak Anda juga lihat, teman-temannya anak Anda lihat, orang tua Anda lihat, mertua Anda lihat, walaupun lewat HP adik Anda misalnya, walaupun lewat HP anak-anaknya mertua Anda misalnya. RT Anda lihat, akhirnya Pak Lurahnya Anda juga lihat. Seluruh kampung jadi tercoreng gitu rasanya. Nah, hal seperti ini sering tidak Anda sadari gitu. Sering tidak Anda sadari. Nah, lalu ketika mereka menyampaikan hal itu, mbok jangan seperti itu, malu tahu nggak gitu ya. Anda bilang, Anda baru jelasin, itu tuh sebenarnya video buat Pak Ijo, bukan buat dunia. Lah, emangnya dunia dukun?
Dunia kan bukan dukun, teman-teman. Sehingga ya, kalau Anda memang mau itu untuk Pak Ijo, jangan dipamerin ke umum. Itu mencoreng muka sendiri kan gitu. Harusnya kirim aja lewat messenger pribadinya dia kan gitu ya. Oke. Banyak harapan yang implisit ya. Cuma dipendem aja, nggak diomongin. Harapan tersebut tidak dinyatakan, diumumkan secara eksplisit, tapi orang meskipun begitu membawanya pada situasi tertentu. Dalam perkawinan sebagai contoh, seorang pria dan wanita mempunyai harapan implisit, harapan yang dipendem doang, akan satu sama lain dalam peran perkawinan mereka. Walaupun harapan ini belum pernah dibicarakan atau kadang bahkan tidak diketahui oleh orang yang memiliki peran bersangkutan, pemenuhan peran itu membuat deposito yang besar dalam hubungan dan pelanggaran peran tersebut menyebabkan penarikan. Peran itu adalah sebuah deposito. Peran yang tidak dipenuhi artinya kita narik banyak sekali deposito kepercayaan dari orang lain yang melihat peran kita. Sementara kalau peran yang dipenuhi berarti kita seperti memasukkan begitu besar deposito kepercayaan dari orang lain pada kita. Nah, banyak di antara kita yang sebenarnya tanpa kita sadari itu menarik deposito kepercayaan orang lain atas kita, sehingga orang pada nggak percaya. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi peran kita, tidak mau memenuhi peran kita. Padahal kita tahu, orang juga tahu itu peran kita, gitu. Kita live stream nggak dipenuhin, kita belanja pribadi nggak dipenuhin, kita tugas nggak dipenuhin, kita misalnya apa ya, hadir di follow up nggak dipenuhin, sharing info nggak dipenuhin. Nah, nggak ada sih yang ngebahas, nggak ada yang ngebahas. Kamu kok leaders kok nggak memenuhi tugasmu live stream? Kamu mau sukses kok nggak memenuhi tugasmu live stream? Kamu kok nggak pernah sharing info? Mungkin nggak ada gitu yang ngingetin kita. Tapi sebenarnya yang tidak kita sadari, kita sedang menarik deposito sangat besar sekali dari kepercayaan orang lain atas kita. Sehingga ketika kita nanti suatu saat nanti butuh bantuan orang lain nggak mau, teman-teman. Kenapa? Mereka nggak percaya sama kita lagi. Nah, dari mana mereka nggak percaya? Kita heran, kok pada nggak percaya ya? Kapan mereka nggak percaya? Yang kita nggak tahu adalah orang-orang menarik percaya mereka dari kita, atau kita lah sebenarnya ya, kita sebenarnya mengambil rasa percaya mereka dan membuangnya, sehingga mereka tidak percaya sama kita ketika kita tidak memenuhi peran-peran kita. Peran itu diketahui sama kita, peran itu diketahui oleh orang lain. Orang tua yang tidak memenuhi perannya sebenarnya juga sedang menarik deposito kepercayaan dari anak-anak mereka sangat besar. Gitu. Anak-anaknya tahu nih, orang tua pada saat si anak ulang tahun kan harusnya ada bersama dia. Anak-anak tahu nih, harusnya kan pada saat terima raport orang tua bersama dia. Pada saat, bahkan terutama pada saat dia sakit, harusnya kan orang tua ini ngerawat dia. Sehingga anak ini ngingetinnya dalam bentuk kalimat, mama kapan pulang. Sebenarnya ngingetin peranmu, ma, gitu. Nah, ketika kita sebagai orang tua tidak memenuhi peran itu, dan anak juga tahu itu adalah peran kita sebagai orang tua yang tidak kita penuhi, kita tidak memenuhi terus peran itu, maka kita sedang mengambil deposito kepercayaan dari mereka atas kita begitu besar. Sehingga suatu saat ketika kita butuh kerja bareng sama anak, butuh bantuan anak, butuh nasehatin anak, nggak percaya lagi tuh anak. Udah nggak mau percaya. Kenapa? Kita mengambil deposito sangat besar, yaitu tidak memenuhi peran kita. Begitu pula dengan tim kita. Gitu. Begitu pula dengan tim kita. Anak itu ya kayak downline itulah pokoknya. Kalau Anda mau belajar jadi orang tua yang baik, jadilah upline yang baik sama downline. Nanti Anda tahu-tahu jadi orang tua yang baik sama anak Anda juga. Gitu. Ya. Apa janji kita sama tim kita? Apa janji kita sama prospek kita? Janji untuk memenuhi harapan mereka apa? Mereka mau sukses. Kita mau mendampingi. Bener gak kita mendampingi?
Kelihatan nggak di live stream? Sharing info nggak? Itu bukan milih loh. Oh, kalau nggak live stream sharing info ya Pak. Oh nggak, itu nggak milih. Itu semua. Seperti orang tua. Orang tua nggak milih. Oh, kalau saya menafkahi keluarga, saya nggak perlu merawat dan memberikan waktu kasih sayang sama keluarga. Kalau saya memberikan kasih sayang sama keluarga, berarti saya nggak menafkahi keluarga. Oh enggak, itu nggak milih. Itu semuanya. Gitu. Ketika kita memilih dan meninggalkan salah satu peran karena kita memilih peran yang lain, kita sedang menarik deposito kepercayaan yang sangat besar dari orang itu sehingga dia nggak percaya sama kita. Kitalah yang membuatnya. Ya, oke. Itulah sebabnya penting sekali setiap kali Anda masuk pada suatu situasi yang baru untuk membentangkan semua harapan secara terang-terangan. Ini penting loh. Ya. Kita ngomongin peranku itu apa? Gitu. Dan jika di dalam peran kita itu orang lain terlibat, ya kita ngasih tahu sama dia. Dia setuju enggak? Peran saya sebagai upline untuk donatur itu apa? Harus ada penjelasan, definisi dulu. Peran saya apa? Peran saya bukan jadi orang tua yang memanjakan downline. Saya mendidik, betul. Itu peran saya. Dan perlu saya sampaikan sama downline. Bahkan sama prospek yang belum bergabung, bahwa peran saya mendidik, bukan memanjakan. Peran saya ngajari Anda jalan, bukan gendong terus. Tetapi saya paham sekali, mendidik itu ada sebuah prosesnya. Pertama, saya tahu Anda nggak tahu apa-apa, seperti anak kecil, ya disuapin, gitu, ya disuapin, dibuatin posternya. Kalau mau promosi, kita yang buatin posternya, gitu. Kalau ada prospek, ya kita bahkan yang bantu follow up-nya terus. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Itu namanya istilahnya kalau nggak ada kenaikan level mendidik, itu namanya anak kita biarin TK terus. Teman-teman dia yang usianya sudah bertambah juga, udah jadi SD, ini anak kita TK terus. Teman-temannya jadi SMP, anak kita TK terus, dan kita membiarkannya. Apakah itu namanya orang tua yang benar, guru yang benar, upline yang benar? Tidak. Itu orang tua yang manjain karena nggak mau mikir. Guru yang nggak mau mikir, yang penting digaji. Dan menjadi upline yang nggak mau mikir, yang penting semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi pada akhirnya apa? Anak ini nggak tahu apa-apa. Umurnya aja yang tambah gede, terus dia menikah, tapi dia nggak tahu apa-apa. Gitu. Dia nggak tahu cara ngadepin masalah kehidupan kayak apa. Semuanya lari ke orang tuanya. Statusnya sudah anak yang menikah, tetapi tingkah laku dan cara berpikirnya masih kayak anak yang bahkan sangat tidak dewasa sama sekali. Netek terus istilahnya, netek terus. Nggak sepenuhnya salah orang tuanya, anaknya, bisa jadi itu salah orang tuanya juga. Ya, nah sehingga saya jabarkan terus, saya pasti ngomong sama downline saya, bahkan sama prospek, saya didik, bukan manjain, gitu. Saya membantu, tapi bukan jadi pembantu. Ya, membantu itu membantu apa yang Anda belum bisa di level Anda, karena apa yang Anda belum bisa saat Anda TK berbeda dengan apa yang Anda belum bisa saat Anda SMP. Berbeda lagi dengan apa yang Anda belum bisa di saat Anda kuliah. Semuanya ada hal yang belum bisa. Tetapi kan antara anak kuliah dengan anak SD itu kan lain apa yang belum bisa. Nah, saya membantu apa yang Anda belum bisa di level Anda. Nggak mungkin lah anak kuliah yang dia belum bisa adalah mandi. Ya nggak mungkin. Itu kan apa yang belum bisa dari anak TK. Kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Dalam proses itu saya didik, kadang keras, kadang lembut, tetapi semuanya didasarkan atas kasih sayang karena menyayangi. Nah, saya melihat bahwa upline-upline di sini yang kelihatannya baik itu seperti orang tua yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya manjain aja.
Justru karena nggak mau mikir masa depannya. Di sini kalau teman-teman mau mikir masa depan anak Anda didik, nggak manjain. Begitu pula kalau Anda mau jadi upline yang baik buat masa depan downline Anda didik, bukan manjain. Ya. Nah, ada orang-orang yang mau dididik, ada orang-orang yang nggak mau dididik. Ya nggak apa-apa, gitu. Kabar baiknya adalah kita punya pilihan, karena prospek selalu ada, sehingga kita bisa nambah kaki baru. Tapi bagi downline yang mau dididik, mau berubah, ya lakukan, gitu ya. Karena kalau kita tidak mau dididik, ya upline nggak akan maksa gitu. Tapi upline cuman akan memilih orang lain yang mau dididik. Karena apa? Bisa punya kaki baru terus. Ya. Nah, orang akan mulai menilai satu sama lain melalui harapan-harapan itu. Dan jika mereka merasa harapan dasar mereka dilanggar, cadangan kepercayaan pun berkurang. Kita menciptakan banyak situasi negatif hanya dengan mengasumsikan bahwa harapan kita sudah jelas dengan sendirinya, dan bahwa harapan itu dimengerti dengan jelas oleh orang lain dan dimiliki bersama orang lain. Depositonya hanyalah membuat harapan tersebut jelas dan eksplisit sejak awal. Hal ini membutuhkan investasi waktu dan tenaga yang real pada awalnya, tetapi akan menghemat banyak sekali waktu dan tenaga nantinya. Jika harapan tidak jelas dan tidak disampaikan, orang mulai menjadi terlibat secara emosional dan kesalahpahaman sederhana mulai menumpuk, berubah menjadi bentrokan kepribadian dan kemacetan komunikasi. Menjelaskan harapan kadang membutuhkan banyak keberanian. Kelihatannya lebih mudah untuk bertindak seolah-olah tidak ada perbedaan dan berharap segalanya akan beres ketimbang menghadapi perbedaan dan bekerja sama untuk tiba seperangkat harapan yang sudah disepakati bersama. Menjelaskan harapan itu butuh keberanian. Kenapa? Karena di balik harapan itu ada peran kita yang bertanggung jawab. Nah, itu sebabnya kenapa teman-teman kok sejak awal sekarang ini ya, saya menyarankan bahkan sama prospek yang mau follow up, yang sedang di follow up, prospek yang sedang di follow up, itu bahkan saya udah ngasih tahu, nanti begitu Anda bergabung, kita minta Anda live stream. Itu cara kerja supaya Anda setahun lagi bisa punya penghasilan 10 juta. Karena kalau di darat kan bahasanya begitu Anda gabung, kalau Anda mau sukses cepet, setiap hari presentasi kan gitu. Nah, kata presentasi itu kita ganti live stream kalau di Winners. Nah, sehingga generasi yang sekarang teman-teman itu beda sama generasi saya dulu. Generasi kami dulu ulah manjanya minta ampun sebenarnya. Banyak yang manja karena tidak mau presentasi istilahnya, tidak mau live stream dan menggantungkan hanya orang lain yang presentasi, lalu kita hanya ngetek nama prospek. Tidak akan menciptakan kepercayaan pada prospek. Prospek percaya sama yang presentasi, bukan sama yang ngetek. Prospek akan percaya sama yang live stream, gitu, bukan sama yang ngetek. Sehingga sejak awal sekarang saya selalu sampaikan, nanti bergabung live stream, itu cara kamu nebus penghasilan 10 juta per bulanmu. Dan kalau teman-teman lihat generasi yang baru sekarang, itu karena namanya generasi baru kan otaknya kayak whiteboard yang masih putih, gitu ya. Apapun program itu ya itu udah ke program. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang orang-orang baru udah live stream, dimana orang-orang lama diminta live stream alasannya minta ampun oke banget, saya nggak pede lah, nanti aja lah, saya lagi sibuk lah, ya banyak kan orang lama udah kebanyakan program alasan gitu ya. Sementara orang baru walaupun sama sibuknya, sama galaknya majikannya, sama repotnya, nggak di Indonesia, nggak di luar negeri. Kalau kita lihat dengan lebih teliti, generasi baru langsung live stream dan menikmati itu.
Nah, ini luar biasa kan. Sehingga di generasi baru ini nanti, orang-orang baru ini nanti akan lebih cepat. Kenapa? Karena prospek mereka dan member-member baru mereka, tim mereka itu langsung melihat nih upline-ku nih tanggung jawab, upline-ku ini memenuhi perannya, upline-ku ini muncul. Nah, sementara kita lihat yang generasi lama banyak sekali yang timnya ngilang semua. Kenapa? Nggak percaya sama upline-nya, nggak pernah muncul upline-nya. Itu perbedaan generasi baru dengan generasi lama. Jadi bukan masalah kondisinya. Kalau kondisinya sama, masalah isi kepalanya berbeda sekarang. Ya, oke, itu aja teman-teman. Semoga membantu Anda punya 3 kaki CP dan Anda tebus separuh dari free hit. Sukses selalu.